Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Trilia Gita Amanda. Jadi, kali ini saya akan membahas materi tentang logika ekuivalen. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya mau bertanya nih sama teman-teman semua. Sudah pada paham dan tahu belum apa sih ekuivalen itu? Kalau belum, simak materi ini sampai habis ya. Oke, pengertian ekuivalen. Ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat disebut ekuivalen bila dan hanya bila kedua mempunyai nilai kebenarannya yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing nilai kalimat penyusunnya. Jika P dan Q adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen, maka dia dituliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sama saja seperti P ekuivalen Q. Jika P ekuivalen Q, maka Q juga akan ekuivalen P. Dua atau lebih pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenaran sama disebut ekuivalensi. Logika dengan notasi dua buah pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan komponen-komponennya. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah pengertian dari ekuivalen. Nah, ekuivalen ini juga memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yang pertama, terminologi kesetaraan logis. Yang kedua, menetapkan kesetaraan logis menggunakan kebenaran tabel. Yang ketiga, menetapkan kesetaraan logis dengan menggunakan hukum yang diketahui. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang menetapkan kesetaraan logis menggunakan kebenaran tabel. Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman. Tentukan apakah kalimat-kalimat di bawah ini setara A. Negasi dalam kurung negasi P ekuivalen dengan P. Nah, untuk membuktikannya, mari kita membuat tabel kebenaran. Karena dia hanya P, jadi dia hanya ada dua kemungkinan, true atau false. Oke, yang pertama P. P kita asumsikan true dan false. Negasi P adalah kebalikan dari P. Jika yang awalnya true menjadi false, yang false akan menjadi true. Jadi, negasi P adalah false true. Negasi P ini sama aja seperti ibaratnya negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi, negasi ketemu negasi P hasilnya adalah P, positif P. Sama seperti ini ya teman-teman. Berarti dia true dan false. Nah, P dengan negasi P sama nilainya. Berarti negasi P ekuivalen dengan P. Oke, seperti itu ya teman-teman. Next. Nah, di sini ada juga nih soalnya. Negasi P, ini yang huruf seperti V kebalik ini adalah dan ya teman-teman. Berarti negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi yang hurufnya seperti V ini adalah atau, yang hurufnya V kebalik ini adalah dan. Oke, ingat-ingat ya teman-teman. Mari kita bikin tabel kebenarannya. Karena di sini ada dua variabel yaitu P dan Q, maka kita memiliki 4 pernyataan. Yang pertama ada true, yang kedua true, yang ketiga false, yang keempat adalah false lagi. Oke? Q-nya true, false, true, false. Jadi selang-seling ya teman-teman.
Kalau P itu dia urutan true, true, false, false. Kalau Q dia selang-seling. True, false, true, false. Oke. Nah, P dan Q. Ini kan ada P dan Q ya teman-teman. Maka harus kita cari dulu nilainya. P dan Q. Jika dan true ketemu true, itu hasilnya akan true. Itu untuk dan. Ingat ya teman-teman. True ketemu true, hasilnya true. Kalau true ketemu false, hasilnya false. Ingat, untuk dan, true ketemu false, hasilnya false. False ketemu true, hasilnya false. Ya teman-teman, false ketemu false, hasilnya juga false. Jadi, untuk dan, dia benar jika pernyataannya sama-sama benar. Jika ada salah satunya yang salah, maka hasilnya akan tetap salah. Oke? Sekarang adalah negasi dari P dan Q. Tinggal kita lihat aja nih, nilai dari P dan Q-nya tadi apa. Maka dari situ kita dapatkan yaitu F, T, T, T. False, true, true, dan true. Oke? Karena negasi hanya kebalikan dari P dan Q. Ya teman-teman. Sekarang kita cari negasi P. Negasi P, kita lihat P tadi apa aja? P tadi ada true, true, false, dan false. Negasi P-nya yaitu false, false, true, dan true. Oke? Sekarang negasi Q, kita lihat di Q-nya. Kita di true, false, true, false. Berarti negasi Q-nya adalah false, true, false, true. Lanjut ke negasi P atau negasi Q. Kita lihat nih dari negasi P dan negasi Q. False atau false? Ya, hasilnya false. False atau true? Hasilnya true. True atau false? Hasilnya true. True atau true? Hasilnya true. Nah, yang atau ini dia kebalikan dari dan. Kalau dan tadi dia benar jika kedua pernyataannya benar. Nah, kalau atau ini dia salah jika kedua pernyataannya salah. Kalau salah satu pernyataannya ada yang benar, maka hasilnya akan tetap benar. Nah, dari soalnya kita disuruh menentukan negasi dalam kurung P dan Q apakah ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, kita lihat nih yang telah kita buat tabel kebenarannya tadi. Mana negasi P dan Q dengan negasi P atau negasi Q. Kita lihat nilainya sama atau tidak. Oke, ternyata nilainya sama ya teman-teman. Jadi, negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Lanjutnya, nah, di sini ada P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kalau tanda panah seperti ini namanya implikasi ya teman-teman. Oke, kita buat dulu tabel kebenarannya. P, Q, kita bikin satu-satu seperti tadi ya. P nilainya apa, Q nilainya apa, P implikasi Q nilainya apa, negasi P nilainya apa, negasi P atau Q nilainya apa. Oke, kita tentuin dari P. P nilainya adalah true, true, false, dan false. Q nilainya adalah true, false, true, false. P implikasi Q. Nah, jadi kalau implikasi ini dia memakai sebab akibat atau jika maka. Nih, seperti ini. True bertemu true, hasilnya true. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu true, hasilnya true. Mengapa demikian? Jika kita nyatakan dalam pernyataan, dia akan seperti ini. Misalnya, Andi belajar, tetapi nilai Andi menjadi jelek. Berarti dia tetap
nilainya jelek. Oke, walaupun udah belajar, dia hasilnya nilainya tetap jelek. Berarti dalam proses belajarnya dia tidak serius, ya kan? Makanya hasilnya tetap jelek. Seperti itu. Maka hasilnya akan false. Nah, terus yang false bertemu true. Misalnya, Andi tidak belajar, tetapi nilainya menjadi bagus. Berarti hasilnya true, ya kan? Dia tidak belajar karena dia sudah paham, ya kan? Nah, karena dia paham itu, nilainya jadi bagus. Hasilnya akan true, oke? Nah, yang terakhir ada false bertemu false, hasilnya true. Mengapa demikian? Nih, jika kita nyatakan dalam pernyataan akan seperti ini. Andi maling mangga, maka Andi dipenjara. Benar nggak? Kalau maling mangga pasti dipenjara kan kalau ketahuan? Nah, maka hasilnya adalah benar. Pernyataan berikut benar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke negasi P. Negasi P itu kebalikan dari P. Kalau P tadi hasilnya true, true, false, false. Kalau negasi P hasilnya adalah false, false, true, dan true. Oke. Sekarang ke negasi P atau Q. Lihat ini P, negasi P, dan Q. Yang duluan di sini hurufnya adalah negasi P. Berarti kita lihat dari negasi P dulu baru ke Q. False atau true. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada salah satu yang benar di atau, maka hasilnya akan benar. False atau true, hasilnya true. False atau false, hasilnya akan false. True atau true, hasilnya akan true. Dan true atau false, hasilnya akan true. Nah, di soal tadi kita suruh menentukan P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kita lihat nih yang telah kita bikin tabel kebenarannya tadi, nilai-nilainya. Oke, P implikasi Q. True, false, true, true. Negasi P atau Q. True, false, true, true. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman. Maka, P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang salah dan tidak dimengerti oleh kalian. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.